Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan selamat siang. Kembali lagi dengan saya Theophilus Pongbane. Hari ini kita akan membahas tentang materi terbaru lagi dari mata kuliah elektronika, yang mana salah satu komponen elektronika yang akan kita jelaskan nanti di sini. Tapi sebelum itu, perkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Theophilus Pongbane, biasa dipanggil Theo, NIM 201932011 dari program studi teknik listrik dan instalasi Politeknik Industri Logam Morowali, untuk membahas lebih jauh tentang materi-materi yang telah kita pelajari dari kuliah jarak jauh. Di sini saya akan membahasnya secara mendetail. Nah, untuk itu tonton video saya sampai habis. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Theophilus Pongbane, NIM 201932011 dari program studi teknik listrik dan instalasi logam Morowali. Hari ini sesuai dengan mata kuliah elektronika, hari ini saya akan bahas salah satu komponen elektronika, yaitu transistor, mengenai lebih menjauh, lebih detail tentang transistor, yang dimana di sini pembahasan kali ini yang meliputi pengertian, fungsi, jenis, cara kerja, dan kategori. Dapat memahaminya, simak ulasan saya di bawah ini. Iya, pada kesempatan kali ini yang akan kita bahas, yang pertama itu pengertian transistor, fungsi transistor. Fungsi transistor ini dalam dua bagian, fungsi transistor sebagai saklar elektronik, yang kedua itu transistor sebagai penguat arus, dan selanjutnya juga kita akan membahas tentang cara kerja transistor. Yang pertama itu transistor bipolar. Apa itu transistor bipolar? Bagaimana cara kerjanya? FET, tentang FET, field effect transistor, jenis-jenis transistor, kategori transistor. Untuk lebih mempersingkat waktu, langsung saja saya akan menjelaskan pengertian transistor. Transistor adalah komponen elektronika yang digunakan untuk penguat, sebagai sirkuit pemutus, sebagai penyambung, sebagai stabilitas tegangan, modulasi sinyal, dan lain-lain. Fungsi transistor juga sebagai keran listrik, yang dimana berdasarkan tegangan inputnya memungkinkan penglihatan listrik yang akurat yang berasal dari sumber listrik. Lanjut, dalam transistor itu ada dua jenis transistor, ada yang dibilang N, atau yang kedua juga ada yang dibilang namanya PNP. Transistor seperti gambar di atas disebut transistor bipolar atau transistor BJT. Transistor bipolar adalah inovasi yang menggantikan transistor tabung atau vacuum tube. Selain dimensi transistor yang relatif kecil, dissipasi juga lebih kecil sehingga dapat bekerja pada suhu yang lebih dingin. Dalam beberapa aplikasi, transistor tabung masih digunakan untuk pada aplikasi audio untuk mendapatkan kualitas suara yang baik, namun konsumsi dayanya sangat besar, sebab untuk melepas elektron teknik yang digunakan adalah pemanasan Flamen seperti pada lampu pijar. Transistor bipolar memiliki dua conjunction yang dapat disamakan dengan penggabungan dua dioda. Emitter bus adalah salah satu junction dan junction lainnya. Itulah kenapa disebut bipolar junction transistor. Seperti pada dioda, arus hanya mengalir hanya jika diberi bias positif, yaitu hanya jika tegangan pada material P lebih positif daripada material N, atau forward bias. Pada gambar MPN berikut ini, junction base emitter diberi bias positif, sedangkan base collector mendapat bias negatif. Ini dia mendapat kolektor, dia mendapat di base, dan di bias positif tidak mendapat di base kolektornya. Lanjut, karena base emitter mendapat bias positif, maka seperti pada dioda, elektron mengalir dari emitter menuju base kolektor. Pada rangkaian ini lebih tegangan positif, karena kolektor ini lebih positif, aliran elektron bergerak menuju kutub ini. Misalnya tidak ada elektron, seluruhnya akan menuju base seperti pada dioda. Oke, lanjut. Tetapi karena lebar base yang sangat tipis, hanya sebagian elektron yang dapat bergabung dengan hole yang ada pada base. Sebagian besar akan menembus lapisan base menuju kolektor. Inilah alasannya mengapa jika dua dioda dapat menjadi sebuah transistor, karena persyaratannya adalah lebar base harus sangat tipis sehingga dapat diterjang oleh elektron. Ya, ini macam-macam transistor dan perkembangannya. Jika misalnya tegangan base emitter dibalik reverse bias, maka tidak atau dari emitter menuju kolektor. Jika pelan-pelan keran base diberi bias maju forward bias, elektron mengalir menuju kolektor dan
kolektor dan besarnya sebanding dengan besar arus bias base yang diberikan. Dengan kata lain, arus bias mengatur banyaknya elektron yang mengalir dari emitter menuju kolektor. Inilah yang dinamakan efek penguatan transis bias yang kecil menghasilkan arus emitter kolektor yang lebih besar. Istilah amplifier atau penguatan sebenarnya bukanlah penguatan dalam arti sebenarnya, karena dengan penjelasan di atas ini bukanlah penguatan, melainkan arus yang lebih kecil mengontrol aliran arus yang lebih besar. Juga dapat dijelaskan bahwa bias mengatur, membuka, dan menutupi aliran arus emitter kolektor atau switch on atau off. Pada transistor PNP, fenomena yang sama dapat dijelaskan dengan memberikan bias pada gambar berikut ini. Dalam hal ini yang arus Hall. Seperti gambar ini, perpindahan arusnya. Perlu diingat bahwa walaupun tidak ada perbedaan pada doping bahan pembuat kolektor, namun pada praktiknya emitter dan kolektor tidak dapat dibalik. Oke, dari satu bahan silikon atau monolitik, emitter dibuat terlebih dahulu, kemudian base dan doping yang berbeda, dan terakhir adalah kolektor. Terkadang dibuat juga efek dioda yang terminal-terminalnya, sehingga harus hanya akan terjadi pada yang dikehendaki. Pembahasan prinsip bias transistor lebih lanjut, berikut adalah terminologi parameter transistor. Dalam hal ini harus adalah dari potensial yang lebih besar ke potensial yang lebih kecil. Seperti ini. Oke. Parameter yang perlu diperhatikan. Jadi parameter yang perlu kita perhatikan dalam transistor itu ada yang dinamakan IC, IC, atau arus kolektor, IB, atau arus base, IE, atau arus emitter, VC tegangan kolektor, VB tegangan base, VE tegangan CC tegangan pada kolektor, VCE tegangan penjepit kolektor emitter, VEE tegangan pada emitter, ICBO arus base kolektor, VCB tegangan penjepit kolektor base, VBE tegangan penjepit base emitter. Umumnya ini berkisaran sampai 0,7 volt untuk transistor silikon. Pada tabel data transistor databook, beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain adalah ADC, alpha DC, yang tidak lain adalah IC per IE. Definisi adalah perbandingan terhadap arus emitter. Jadi alpha DC itu adalah perbandingan antara arus kolektor dan arus emitter. Definisinya adalah karena arus kolektor umumnya hampir sama dengan besar arus emitter, maka idealnya adalah alpha DC adalah umumnya transistor yang memiliki alpha DC kurang lebih dari 0,95 sampai 0,99. Pada tabel data transistor databook juga dapat dijumpai spesifik beta DC atau HFE didefinisikan antara arus kolektor dengan arus base. Beta DC atau arus perbandingan antara arus kolektor dan arus base. Dengan kata lain, beta DC adalah parameter yang menunjukkan kemampuan penguatan arus current again dari satu transistor. Parameter ini ada tertera di databook. Oke, lanjut fungsi transistor. Iya, di sini saya akan menjelaskan fungsi transistor yang dua kategori. Yang pertama itu sebagai saklar elektronik dan transistor sebagai penguat arus. Transistor sebagai saklar elektronik yaitu dengan mengatur bias dari sebuah transistor sampai transistor didapatkan hubungan singkat antara kaki konektor dan emitter. Dengan memanfaatkan kejadian ini, transistor bisa digunakan sebagai saklar. Yang kedua, transistor sebagai penguat arus yaitu digunakan sebagai penguat arus. Ini transistor dapat digunakan sebagai rangkaian power supply, tentunya dengan tegangan yang disetting untuk dapat digunakan sebagai fungsi penguat arus. Harus dibias dengan tegangan konstan pada basisnya agar dapat emitter keluar dengan tegangan umum untuk dapat tegangan basis agar digunakan di dioda senar. Transistor sebagai penguat sinyal AC. Adapun fungsi transistor yang lainnya ialah sebagai penguat sinyal AC dan lain-lain. Cara kerja transistor. Kita masuk dalam cara kerja transistor. Di banyak tipe-tipe transistor yang modern di zaman sekarang. Awalnya hanya terdapat dua tipe dasar transistor, yaitu bipolar, transistor BJT atau transistor biopolar, FET, dan FET field effect transistor yang cara kerjanya berbeda-beda. Transistor bipolar dinamakan seperti itu karena konduksi utamanya memakai dua polaritas pembawa muatan elektron dan dua muatan atau arus listrik. Di dalam BJT arus listrik utamanya harus melewati satu daerah atau lapisan pembatas yang dinamakan depletion, dan juga ketebalan dari lapisan ini bisa diatur dengan kecepatan tinggi dan maksud untuk mengatur aliran arus utamanya. FET atau field effect transistor itu dia dinamakan juga transistor unipolar, yakni hanya memakai satu jenis pembawa muatan elektron atau hole, tergantung dari tipe FET saja. Di dalam FET arus listrik utamanya itu kenal produksi sempit dan depletion zone sisinya, lalu ketebalan dari daerah
Perbatasan ini diubah dengan perubahan tegangan yang diberikan. Untuk mengubah ketebalan kanal disebut kanal konduksi tersebut. Transistor. Kita melangkah ke jenis-jenis transistor. Saya akan memperkenalkan sedikit jenis-jenis transistor. Jenis-jenis transistor yang paling umum dibedakan menjadi dua jenis, yaitu transistor bipolar dan transistor efek Medan. Jenis-jenis transistor ini sangat menentukan sekali dalam pembuatan mereka, terutama untuk pembuatan rangkaian amplifier, rangkaian saklar, general purpose, rangkaian audio, tegangan tinggi, dan masih banyak. Transistor di kutub adalah jenis transistor paling umum digunakan dalam dunia elektronik. Di dalam transistor terdiri dari lapisan inti yaitu PNP dan N, masing diberi nama basis, kolektor, dan emitter. Antara jenis transistor terlihat dari polaritas pemberian tegangan bias listrik yang berlawanan. Itulah tadi materi dari saya. Semoga apa yang boleh saya sampaikan pada hari ini boleh bermanfaat bagi kita semua. Pesan saya untuk kita sekalian, sekali lagi tetap stay di rumah, jaga kesehatan. Semoga kita bisa bertemu di perkuliahan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.